ketika dia diinterogasi pertama dia mengatakan bahwa dia ingin masuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mau ketemu Pak Jokowi, ingin meluruskan katanya bahwa landasan negara ini itu harus agama Islam, bukan Pancasila. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah putus dengan kita, dia jadi masuk ke kelompok radikal. Yang tiba-tiba kerudungnya jadi panjang gitu ya, sampai lutut. Itu jangan-jangan kalau dia salah pilih ukuran, bisa sampai kaki, nutup semua. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita perempuan yang coba menerobos masuk ke dalam istana dan membawa senjata. Karena kalau kita ngelihat mukanya dan ngelihat usianya masih 24 tahun, terus terangkan rasanya kasihan gitu. Kayak ngelihat mantan sendiri. Kasihan gitu. Karena perempuan-perempuan yang masuk ke kelompok radikal, kelompok berideologi khilafah, itu mereka cuma jadi objek gitu, selalu dirugikan. Karena pilihannya cuma dua. Kalau cantik ya diajak poligami, atau diajak menjadi istri simpanan gitu ya, atau minimal ya diajak chat mesum, kayak imam sebelah gitu. Dan kalau jelek, jadi tumbal kayak gini. Kayak Siti Elina ini gitu, disuruh nyerang. Ikan kasihan gitu, karena dalam beberapa tahun terakhir memang tren atau modus terbaru dari kelompok radikal ini ternyata menyerang, menyasar kelompok mbak-mbak atau perempuan gitu. Karena sejak tahun 2016 misalkan ketika Dian Yulinovi, ketika dia berencana untuk menjadi pengantin dan melakukan bom ke istana gitu ya, itu kan pelakunya ya perempuan gitu. Lalu kemudian Zaskia Aini tahun 2021, tahun lalu di Mabes Polri, yang kemudian menembakkan senjatanya ke anggota kepolisian gitu. Lalu kemudian dia ditembak mati, meninggal dia di tempat gitu. Ya perempuan. Nah sekarang Siti Elina, perempuan juga. Dan semua ini rata-rata, mukanya ya rata-rata gitu. Standar lah, standar jelek. Ya maksudnya nggak cantik dan biasa aja gitu. Nah di kelompok radikal kalau kelihatan nggak cantik, disuruh jadi tumbal. Disuruh nyerang gitu, disuruh berkorban. Ikan kasihan, nggak manusiawi gitu. Ya kita nggak menyalahkan cantik dan jelek gitu. Memang ada orang yang memang sejak lahir itu ya memang sudah kayak gitu bentuknya gitu. Tapi dalam ajaran agama Islam yang benar, dalam kehidupan manusia yang modern dan normal, kalau ada orang yang kurang menarik, ya kita kasih make up. Kita kasih treatment gitu. Emangnya artis-artis itu kalau nggak make upan, kalau nggak treatment, apa cantik? Yang nggak, biasa aja mereka itu. Tapi karena menang make up, menang perawatan, jadinya kan menarik sekali gitu. Nah di kelompok radikal, kalau udah nggak menarik, langsung suruh jadi tumbal. Kasihan gitu. Apalagi ngelihat Siti Elina ini yang berusia 24 tahun, ternyata sudah punya anak 2 orang gitu ya. Dia ternyata seorang ibu untuk 2 orang anak. Dan kemudian juga punya suami, tapi sudah dalam proses bercerai dalam 3 bulan terakhir. Katanya suaminya sudah nggak muncul-muncul, ya entah gimana ceritanya. Pada akhirnya saya ngelihat kasihan sekali jalan hidupnya gitu. Karena mungkin dia masuk ke kelompok radikal ini, ikut pengajian-pengajian yang wah khilafah, yang apa namanya kebangkitan Islam, kebangkitan agama dan sebagainya, itu ya bagian dari bentuk stres atau putus asa, sehingga ketika dia coba masuk ke dalam istana, coba melakukan penyerangan meskipun nggak sempat gitu ya, cuma baru nodongkan senjata gitu, mungkin itu bagian dari masalah-masalah hidup terkait perceraian atau ditinggal suaminya gitu. Meskipun sekali lagi ini hanya pemicu saja gitu, yang menjadi permasalahan utama dari apa yang dilakukan oleh Siti Elina ini tetap saja adalah pemahaman-pemahaman radikal ideologi khilafah yang menyebar di mana-mana, di banyak sosial media, di banyak platform gitu. Karena kalau urusannya soal perceraian gitu ya, di Indonesia ini ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu kasus setiap bulannya. Tapi yang jadi kelompok radikal kan cuma si Siti Elina ini, cuma 1-2 gitu. Sehingga ya perceraian dan masalah hidup itu menjadi pemicu gitu, tapi masalah utamanya adalah
penyebaran konten-konten atau ideologi khilafah yang menyebar di mana-mana, dan sampai sekarang negara kayaknya masih belum bisa untuk melakukan tindakan yang jelas dan terukur terkait ini, karena kayak dibiarin aja gitu atas nama demokrasi. Konten-konten itu dibiarkan saja gitu, nggak bisa diproses, nggak bisa dihukum gitu, sehingga ya inilah yang terjadi gitu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus sampai beberapa bulan, beberapa tahun ke depan, maka kita tinggal nunggu waktu aja orang-orang seperti Elina ini akan muncul lagi gitu. Dan ini sudah terbukti sejak tahun 2016 ada, 2021 ada, sekarang 2022 ada lagi gitu. Itu kan artinya nggak bisa berhenti, meskipun kelompok-kelompok radikalnya seperti misalkan FPI, HTI sudah dibubarkan gitu, tapi pelatihan-pelatihan, pengajian-pengajiannya, perkumpulan mereka mengatasnamakan nama-nama lain, itu masih terus berjalan sampai hari ini. Sehingga bagi saya pemerintah memang harus segera memikirkan langkah baru untuk menangani kelompok-kelompok ini. Jangan sampai mereka berlindung di balik nama demokrasi dan memanfaatkan celah sistem negara yang seperti ini gitu. Dan di luar itu ketika saya baca berita-berita terkait Siti Elina ini, ternyata dia ini sering ikut pengajian katanya. Jadi dia itu sering ikut pengajian dari jam 9 sampai jam 12 malam. Kadang juga dia ikut pengajian jam 1 dini hari sampai jam 4 gitu. Nah, ketika hari H gitu ya, ketika dia ditangkap di istana itu, ternyata dia izinnya malam hari, tengah dini hari itu jam 1 sampai jam 4 itu dia izinnya untuk ikut pengajian ternyata gitu. Lalu kemudian dia tertangkap paginya di istana gitu. Dan ini bagi saya adalah pengajian sesat kayaknya gitu, karena ini pengajiannya nggak tepat, nggak pas waktunya gitu. Ya karena malam hari untuk masyarakat Indonesia, untuk manusia hari ini gitu ya, malam hari ya waktunya tidur. Ini kok malah ikut pengajian gitu. Waktunya tidur kok ikut pengajian. Salah ini pasti gitu. Ya karena dalam Islam, dalam agama, semua itu harus sesuai dengan tempat dan waktunya gitu. Kalau tempatnya salah, waktunya salah, ya sudah, salah semua meskipun atas nama pengajian gitu. Ya kalau waktunya tidur, harusnya tidur. Waktunya lapar, makan. Waktunya kerja, ya kerja gitu. Jangan waktunya tidur dibuat pengajian. Waktunya kerja, tidur. Nah, ini biang kerok permasalahan bangsa Indonesia ini. Ya karena kalau pengajian itu ya bagus-bagus saja gitu. Cuma kan waktunya jangan sampai tengah malam dan dini hari yang mengganggu waktunya orang tidur gitu. Dan bagi agama Islam, dalam agama Islam yang saya pelajari gitu ya, ibadah itu nggak cuma ngaji, nggak cuma ikut pengajian gitu ya. Ibadah itu ya tidur itu ibadah, makan itu ibadah. Dan kemudian bekerja juga bagian dari ibadah gitu, bagian dari jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang-orang yang menilai bahwa ibadah itu cuma ya sholat, ya cuma ngaji, ikut pengajian, ikut dakwah gitu ya. Ini jangan-jangan orang-orang yang kelompok radikal. Ya karena definisi ibadah itu luas sekali gitu. Nggak cuma ikut pengajian gitu. Nah kalau sudah waktunya tidur dipakai untuk pengajian, ini nggak sesuai tempat, nggak sesuai waktu gitu. Ibarat orang yang suami istri misalkan gitu ya. Ya suami istri bolehlah bersenggama dan bercinta gitu ya. Ya tapi waktunya harus pas, tempatnya harus tertutup, ada syarat-syaratnya gitu. Nggak bisa siang-siang tengah hari terus kemudian bercinta di taman. Meskipun suami istri, dosa loh itu. Sama kayak gini gitu. Pengajiannya sih bagus, tapi kalau tengah malam, dini hari pengajian, yang waktunya orang istirahat dan tidur, ini udah zolim kepada tubuh sendiri, udah berdosa kepada diri sendiri karena nggak menjaga, nggak merawat tubuhnya gitu. Dalam ajaran agama Islam ini dosa. Nah si Siti Elina ini kalau ikut pengajian kayak gini, jangan-jangan ini emang kelompok radikal ini. Harus ditangkapin semua harusnya nih kelompok pengajiannya yang kayak gini gitu. Ngaji kok tengah malam gitu. Dan ya saya nggak menyalahkan pengajiannya, sekali lagi pengajian itu bagus gitu ya. Dalam agama Islam kalau kita ingin belajar di pengajian, di forum-forum dakwah itu bagus sekali. Tapi kalau sudah berlebihan dan mengganggu aktivitas yang seharusnya gitu ya, yang harusnya tidur malah ikut pengajian, yang harusnya masuk kantor ikut pengajian, ini salah udah salah gitu.
Ya karena hakikat kita, kehidupan kita hari ini untuk manusia modern seperti kita, tugas kita ya bekerja gitu. Bukan kemana-mana beribadah, ikut pengajian, pengajian lagi enggak gitu. Ya kecuali profesinya sebagai pendakwah, silahkan aja gitu. Tapi kalau untuk manusia umum lainnya seperti Siti Elina ini ya harusnya ya bekerja, berkarya gitu, menciptakan sesuatu, memudahkan bagi masyarakat gitu, bermanfaat bagi orang lain, itu yang harus dilakukan gitu. Karena dalam Islam ya yang manusia terbaik, khairun nasi amfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang bermanfaat gitu. Kalau jadi petukang bangunan ya bikin rumah, ya bikin bangunan gitu untuk bermanfaat kepada orang lain gitu. Kalau jadi guru ya ngajar, kalau kerja di kantoran, akuntan atau sales gitu, ya bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk apa? Supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah tugas dan fungsi manusia. Jadi bukan ikut pengajian kemana-mana, bukan tiap hari masuk pengajian, tengah malam ikut pengajian kayak Siti Elina ini. Gitu. Ini salah gitu. Dan saya nggak heran juga gitu, banyak juga orang-orang yang mungkin sejak kecil nggak diberikan pelajaran agama, nggak pernah masuk pesantren, sehingga ketika besar, ketika punya waktu, ketika punya dana dan materi, jadinya fanatik kepada pengajian. Padahal dalam Islam itu sebenarnya sederhana saja gitu. Kita itu sebenarnya sudah diajarkan ketika kita masuk Islam, ya sudah kerjakan aja yang rukun Islam, yang rukun iman kita yakini, sudah selesai gitu. Waktunya sholat ya kita sholat, waktunya zakat kalau kita mampu ya zakat, kalau punya sedikit uang bisa sedekah ya kita sedekah gitu. Kalau mau naik haji, kalau mampu ya kita daftar naik haji gitu. Simple gitu. Nggak usah terlalu ribet-ribet belajar banyak hal, terus kemudian baca ayat-ayat perang. Wah. Saya heran juga gitu, ada banyak pengajian-pengajian yang bicaranya tuh soal ayat-ayat perang terkait sejarah-sejarah di masa lalu ketika zaman kenabian. Memang itu pernah terjadi, memang pernah ada dulu gitu. Tapi itu sudah menjadi sejarah dan cerita di masa lalu. Ngapain kita bicara dan membahas ayat itu sekarang ketika dunia sedang damai gitu, ketika di Indonesia ini sedang tidak ada perang gitu. Ngapain kita bahas ayat perang coba? Kan nggak relevan. Mestinya ya kita bahas ya kerjaan, bagaimana mengatasi krisis, inflasi gitu ya, krisis ekonomi yang tahun 2023 katanya akan terjadi. Itu mestinya yang harus kita pikirkan gitu, bermanfaat kepada orang lain. Kalau yang petani ya belajar pertanian, yang akuntan belajar akuntan, terus mengasah diri gitu. Yang YouTuber ya terus bikin konten. Bukan malah kemana-mana ikut pengajian gitu. Jadi kalau ada orang yang bahas isu perang, ayat-ayat perang di era yang serba damai seperti sekarang gitu ya, yang sedang tidak berperang seperti Indonesia gitu. Bagi saya itu yang nggak sesuai. Jadi kembali lagi seperti pengajian yang dilakukan tengah malam gitu, nggak sesuai. Waktunya tidur kok pengajian. Jadi kalau ayat-ayat perang itu dibahas hari ini, itu kan jadi kayak misalkan kita bertemu dengan orang Belanda, orang Jepang gitu ya, yang dalam sejarahnya mereka pernah menjajah kita, pernah membunuh banyak warga kita gitu. Tapi sekarang konteksnya kan sudah berbeda gitu. Apa iya kalau kita ketemu sama orang Jepang terus kita tembak aja? Ya kan enggak gitu. Ya sama seperti orang-orang yang dianggap kafir dan sebagainya ya. Ya nggak bisa diperangi, nggak bisa dibunuh begitu saja gitu. Jadi dari banyak pengajian-pengajian kelompok-kelompok radikal ini gitu, yang mengajarkan untuk melawan, untuk melakukan keributan, menjadi pengantin dan sebagainya, itu jelas-jelas sudah sesat, nggak sesuai dengan tempat dan waktunya hari ini gitu. Dan apalagi kalau saya ngelihat baca beritanya si Siti Elina ini, ketika dia diinterogasi pertama dia mengatakan bahwa dia ingin masuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mau ketemu Pak Jokowi, ingin meluruskan katanya bahwa landasan negara ini itu harus agama Islam, bukan Pancasila. Dasar negara kita itu harusnya Islam, bukan Pancasila yang salah. Ya mau ketemu Pak Jokowinya sih nggak apa-apa, bagus-bagus saja gitu, boleh gitu ya. Cuma kok bawa pistol ini buat apa? Ini kan pertanyaannya. Jadi kalau ini diinterogasi lebih lanjut, dia bisa mengarah kepada penyerangan, bisa mengarah kepada rencana pembunuhan berencana gitu. Makanya kemudian setelah dia diinterogasi, kemudian ditanya lagi, dia berubah pikiran gitu. Dia ngeles lah.
Ya, kelompok-kelompok radikal ini emang suka ngeles dia. Dia bilang, wah saya dapat wangsit untuk masuk surga. Itu cuma alasan aja gitu supaya dia nggak bisa dituntut pasal uji pencobaan untuk pembunuhan kepada presiden gitu. Ya karena kalau itu dilakukan dia mungkin nanti tahanannya lebih lama, lebih panjang gitu. Maka kemudian ya ngeles aja lah, bilang aja dapat wangsit. Wah itu kan susah dibuktikan. Nah kelompok-kelompok mereka ini kayak gini. Yang bicara mimpi ketemu Rasulullah lah, wah dapat wangsit masuk surga. Nah, kelompok mereka nih. Kelompok KM 50 kayak gitu juga itu, yang pembelanya gitu. Jadi ya pada akhirnya kepada semua masyarakat Indonesia, kepada semua umat Islam di Indonesia, banyak juga yang bertanya kenapa ini yang dijelek-jelekkan ini orang Islam, kerudungan, cadar. Sebenarnya kita nggak menjelekkan agamanya gitu. Kita nggak menjelekkan kerudung dan cadarnya. Yang kita bahas adalah perilaku dan tindakannya. Dan memang kelompok-kelompok mereka memang berlindung di balik itu gitu. Nggak ada tuh kalian pernah lihat nggak teroris terus kemudian pakai jeans atau pakai tank top gitu? Nggak ada. Nggak ada, emang berlindung di kelompok-kelompok mereka gitu. Kenapa kemudian orang Islam di Indonesia banyak yang melakukan tindakan kayak gini? Ya karena memang di Indonesia ini mayoritasnya masyarakat umat Islam gitu. Yang menjadi target kelompok radikal dan kelompok ideologi khilafah mesti yang ditarget adalah kelompok mayoritasnya gitu. Ya karena lebih banyak, kemungkinannya besar gitu. Pangsanya besar, pasarnya besar. Ya kalau yang ditarget kelompok Chinese, umat Buddha, yang sedikit aja gitu ya. Ya nggak bisa gitu. Bisa jadi mereka gagal total itu. Tapi kalau banyak, jutaan orang, ya 1-2 itu bisa saja menjadi melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Eliana ini, Siti Elina, Zaskia Aini, dan Dian Yulinovi itu. Sehingga ya itulah nasib bangsa Indonesia yang mayoritasnya umat agama Islam, sehingga baik tidaknya, aman tidaknya negeri ini itu bergantung kepada kita semua masyarakat mayoritas gitu. Kalau masyarakat mayoritasnya bagus, cerdas, nggak bisa terpengaruh dan diprovokasi sama kelompok-kelompok radikal yang dari luar gitu, kelompok transnasional itu, ya kita akan baik-baik saja dan negara ini akan cepat maju. Tapi kalau isinya ya pengajian ke pengajian, dikit-dikit disuruh sedekah, suruh infak kepada ustadz-ustadznya gitu, lalu kemudian diajak untuk beramal ke kota-kota amal yang kemudian ternyata digunakan untuk membiayai kelompok-kelompok teroris di luar negeri dan di dalam negeri gitu. Ya jadinya ya kapan kita bisa maju kalau itu yang terjadi gitu. Sehingga ya ini harus disadari bersama bahwa ini bukan soal agama, ini soal kelompok radikal, kelompok yang ingin mengganggu Indonesia, ingin melakukan kerusuhan, mengganggu bangsa Indonesia ini dengan masuk ke dalam mengatasnamakan agama Islam. Ya samalah seperti preman yang kemudian pakai jubah ngaku-ngaku sebagai ulama. Teriak-teriak bunuh-bunuh tapi pakai jubah. Itu kan ada tuh kelompok sebelah. Jadi semoga konten ini bermanfaat, dan buat teman-teman ya kita harus menjaga diri kita masing-masing dan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai menjadi seperti Siti Elina dan kawan-kawannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.